Halo kelas 12 IPS, hari ini kita akan membahas tentang percepatan pertumbuhan wilayah yang ada di bab 2 di geografi. Nah, di buku lain ada yang menuliskan judulnya sebagai wilayah perwilayahan, nggak apa-apa sama aja sebenarnya. Jadi, wilayah itu sendiri ya kan, menurut Feynman ya kan, merupakan suatu daerah dengan bentang lahan yang sejenis. Jadi wilayah itu punya bentang lahan yang sejenis dan dapat dibedakan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Kalau menurut A.J. Herbertson, wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang punya sifat khas tertentu. Nah, itu membedakan antara M. Feynman dan A.J. Herbertson. Sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan khusus antar kompleks lahan, air, udara, tanaman, binatang, serta manusia. Nah, dalam undang-undang, ya kan, dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang wilayah nasional, ya kan, wilayah disebut sebagai ruang dengan segenap kesatuan geografis dan aspek yang terkait di dalamnya, di mana yang namanya wilayah itu pasti punya batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan yang namanya administratif dan wilayah fungsional. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam apa sih aspek administratif dan aspek fungsional itu. Nah, konsep wilayah sendiri, konsep wilayah ini dibagi menjadi dua, ada natural region dan cultural region. Berdasarkan natural region atau yang bisa disebut dengan keadaan alamiah, ya kan? Nah, itu dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada berdasarkan variasi iklim. Nah, kalau variasi iklim ini, kalau kalian pernah lihat, ya kan, di pembelajaran kita sebelum-sebelumnya, terutama di kelas 11, wilayah atau bumi kita secara alamnya itu dibagi berdasarkan wilayah tropik, subtropik, sedang, gersang, kutub, seperti itu. Nah, itu ada di variasi iklim, ya. Jadi iklim-iklim di permukaan bumi. Nah, itu termasuk dalam natural region. Lalu tinggi rendah dari permukaan bumi. Berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, terdapat wilayah yang memiliki dataran rendah, dataran tinggi, pantai, cekungan. Nah, itu adalah tinggi rendah permukaan bumi. Lalu yang ketiga adalah persebaran vegetasi. Berdasarkan persebaran vegetasi, terdapat wilayah hutan hujan tropis, hutan campuran, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, sabana, stepa, prairie. Nah, itu berarti persebaran vegetasi. Nah, kalian coba ingat-ingat lagi. Ini nyambung sama pembelajaran kita di kelas 11 ya, kebanyakan. Tuh. Lalu, konsep wilayah yang kedua yaitu culture region. Nah, kalau berdasarkan keadaan tingkat kebudayaan dari penduduknya, ini dibagi menjadi dua, yaitu generic region dan specific region. Bedanya apa sih? Kalau yang generic region biasanya didasarkan pada
satu kenampakan yang sama. Contohnya areal tebu, areal gandum. Wah, cepetan. Areal tebu, areal gandum, ya. Lalu areal padi. Nah, memiliki satu kenampakan yang sama. Tapi kalau specific region, apabila didasarkan pada ciri-ciri khusus dari lokasi tersebut atau kekhasan dari lokasi tersebut dibandingkan dengan wilayah yang lain. Contohnya, suatu daerah yang khas, misalnya ada di daerah Timur Tengah. Nah, Timur Tengah ini, ya kan, kalau kita bandingkan dengan tempat yang lain, nah dia memiliki kekhasan apa? Memiliki minyak bumi seperti itu. Dia lebih khas daripada ya tempat lain juga ada minyak bumi, cuma yang paling banyak adalah di daerah Timur Tengah, seperti itu. Biasanya cultural region itu dipakai berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk yang berupa wilayah agraris, wilayah industri, atau wilayah perikanan. Maksudnya lebih ke mata pencaharian penduduk pada lokasi tersebut, gitu. Secara umum, jika dilihat dari 3 aspek, ya kan, konsep wilayah ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan hierarki, kategori maupun tipe. Nah, berdasarkan hierarki ini dibagi menjadi 5. Ada Geget, Landscale, Landscape, Landscale, Land. Kalau berdasarkan kategori, itu ada wilayah bertopik tunggal, wilayah bertopik banyak, wilayah bertopik gabungan, wilayah total, dan wilayah jempik. Berdasarkan tipe dibagi menjadi 2, yaitu homogenitas dan heterogenitas. Nah, konsep wilayah berdasarkan hierarki didasarkan pada berbagai segi, misalnya ditinjau dari segi ukurannya, bentuk, fungsi, atau gabungan dari beberapa unsur tersebut. Nah, biasanya urutan-urutan dari gegen sampai land ini, ya kan, itu mencerminkan orde dari suatu wilayah yang disebut dengan landscape style. Nah, contohnya, ya kan, biasanya pada hierarki itu menjelaskan seperti pelayanan barang mulai dari warung, lalu meningkat sedikit ada pasar lokal sampai pasar induk atau yang namanya pasar besar seperti itu. Lalu misalnya contoh lagi adalah pusat kesehatan gitu kan. Itu bisa ditinjau dari puskesmas pembantu, ya kan, puskesmas pembantu. Lalu ada puskesmasnya sendiri, lalu sampai pada rumah sakit. Tuh. Contoh yang terakhir, misalnya pelayanan di pemerintahan. Nah, pelayanan di pemerintahan ini bisa dibagi mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai yang namanya ibu kota negara. Nah, itu adalah contoh dari hierarki. Oke, untuk minggu depan, ya kan? Untuk minggu depan, ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Nah, silakan pertemuan selanjutnya ya. Silakan kalian mencari pengertian dan contoh dari setiap masing-masing konsep wilayah, baik berdasarkan hierarki, kategori, maupun tipe. Jadi apa pengertian dari gegen, landscape style, land. Ini apa pengertiannya? Dan seperti itu tadi bisa diberikan contohnya, kayak misalnya
konsep wilayah hierarki tadi seperti apa contohnya ya kan. Jadi sudah menjawab yang hierarki, sekarang silakan kalian melanjutkan di kategori dan tipe ya, untuk memberikan contoh dan jangan lupa diberikan keterangannya, wilayah bertabik tunggal itu apa, bertabik banyak itu apa. Dan jangan lupa ya ini juga dijawab, yang geger, ini semua dijawab, diberikan pengertian. Nah itu saja dari saya. Selamat mengerjakan untuk minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya, bukan minggu depannya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan mengerjakan ini. Gitu. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa hari ini silakan dicatat saja dari pertemuan kita, lalu diupload di psikologinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.